Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini saya ambil tema ada kuasa dalam perkataan Yesus. Sebelum kita mendengar renungan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala penyertaan-Mu sepanjang malam ini Tuhan. Hingga pagi hari ini kami menikmati nafas kehidupan daripada Engkau. Bapa, biarlah kami tetap senantiasa selalu mendengarkan renungan firman-Mu. Karena itulah makanan bagi kami di pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya hati kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau, dan apapun segala yang kami lakukan, baik aktivitas kami hari ini di dalam pekerjaan kami dan segala usaha kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, dan buat para pendengar, biarlah kami semakin bersukacita dan semakin dekat di dalam Engkau. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan saya, ada kuasa dalam perkataan Yesus. Dalam bacaan hari ini, kita diperlihatkan pada bukti kuasa perkataan Yesus. Perkataan dan pengajaran Yesus penuh kuasa, sehingga orang-orang Kapernaum takjub terhadapnya. Ternyata bukan hanya manusia, roh jahat pun mengakui Yesus berkuasa. Roh jahat ini melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan yang kudus dari Allah. Setan tahu siapa Yesus. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami." Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Ia pun menurutinya karena wibawa dan kuasa Yesus. Yesus lebih berkuasa dari roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti orang tersebut. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mematahkan setiap belenggu manusia. Kuasa Yesus melebihi hal apapun yang menawan kita. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup. Jangan ragu akan kuasa Yesus. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat dan memulihkan keadaan kita. Datanglah, rangkullah kuasa Yesus. Nikmati kemerdekaan sejati dalam Yesus. Biarlah kita berkata, sama dengan Paulus, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara dan sobatku yang kekasih, perkataannya penuh kuasa, bahwa tidak hanya pengajarannya yang berkuasa, tetapi juga pribadi Yesus yang sedang berbicara itu. Pribadi Yesus yang sedang mengajar, dan perkataannya dalam pengajarannya itu menyatu. Ada wibawa dan kuasa dalam pribadi dan perkataan Tuhan Yesus. Kuasa dari perkataan Yesus itu bekerja. Yang pertama, ada kuasa dalam perkataan Yesus ketika Dia mengajar. Lalu yang kedua, ada kuasa dalam perkataan Yesus ketika Dia membebaskan seorang yang kerasukan setan. Lalu yang ketiga, ada kuasa dalam perkataan Yesus ketika Dia menghardik roh jahat dengan kata, "Diam, keluarlah," maka setan itu pun keluar dari orang itu. Jadi, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, jangan ragu dengan apa yang dilakukan Yesus Kristus di dalam hidup saudara.
apapun segala perkataan-perkataan orang, saya yakin percaya bahwa tidak ada yang melebihi Yesus Kristus. Dia mengetahui apa yang terjadi untuk kedepannya. Dan dia melakukan segala kehendak yang Allah Bapa. Semua itu terjadi atas apa yang diinginkan Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen yakin dan percaya bahwa Yesus telah mengalahkan maut dan dia telah menghapus dosa dari diri kita. Jadi tetaplah kita selalu bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun segala masalahmu, apapun segala pergumulanmu, berikanlah dan berdoalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Maka ia akan menuntun langkahmu. Saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala renungan yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami tetap selalu bersandar di dalam Engkau ya Tuhan. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami yakin percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun. Berkati Tuhan buat aktivitas kami hari ini. Segala pekerjaan yang kami lakukan, biarlah dengan penuh sukacita kami melakukannya. Dan selalu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, jagai kami dan lindungi kami hari ini. Dimanapun kami berada, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melindungi kami. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, demikianlah renungan pagi hari ini. Dan biarlah hati kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.